Beastmaster, bab 331 sampai dengan 332. Bab 331 2, 3. Berapa banyak hewan peliharaan yang ada? Si kecil berguling-guling dengan gelisah. Ia ingin terbang keluar dari ruang penjinakan binatang laut spiritual milik Qiao Bai. Jika Qiao Bai tidak menahan diri dengan paksa, Wu kecil sudah keluar. Qiao Bai, tenang. Sekarang bukan saatnya. Gagak kecil. Kicau, 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 kicau. Aku mau keluar. Qiao Bai, tenang saja. Kita punya banyak waktu dan kesempatan. Untungnya, Xiao Wu sangat penurut. Setelah Qiao Bai menenangkan Xiao Wu berhenti membuat masalah. Sebelum Qiao Bai sempat bernapas lega, tiba-tiba muncul hembusan angin kencang, menyebabkan semua orang, termasuk Qiao Bai, rambut dan pakaian mereka berkibar liar. Qiao Bai tertegun sejenak, lalu menatap ke langit. Sebuah titik hitam kecil muncul di langit. Mereka dengan cepat mengepakkan sayapnya menuju lokasi mereka. Kecepatannya makin lama makin cepat. Titik hitam kecil itu makin membesar dan makin jelas terlihat. Qiao Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ini, Qiao Bai menyipitkan matanya, meletakkan satu tangan di depan dahinya untuk melindungi matanya dari sinar matahari yang menyilaukan, dan mengamati binatang buas yang menerjang ke arahnya lebih dekat. Burung sebagai hewan peliharaan, tidak seperti burung peliharaan lain yang berbulu gelap atau cerah. Burung di depan saya ini terlihat sangat ajaib. Saat mereka semakin dekat, Qiao Bai dapat melihat dengan jelas penampilan hewan peliharaan itu. Tubuhnya seolah-olah terbelah dua dari tengah, dengan sisi kiri dan kanan memiliki dua warna yang sama sekali berbeda. Dari kepala hingga leher panjang, berwarna biru di sebelah kiri dan merah di sebelah kanan. Tetapi tubuh di bawahnya terbalik, dengan merah di sebelah kiri dan biru di sebelah kanan. Biru merupakan campuran biru muda dan biru tua, menyerupai air dan es. Warna merahnya merupakan warna merah tua dari nyala api yang berkobar. Luar biasa, ia juga membawa rasa harmoni yang halus. Meskipun warnanya sangat kontras, hal itu tidak terlihat aneh sama sekali pada hewan peliharaan ini. Sebaliknya, Anda dapat melihat keindahan yang halus di dalamnya. Warna ini cukup bagus. Fu Tianguang, yang juga baru pertama kali melihat burung besar ini, tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata dan berkata, mungkinkah ini perpaduan warna merah dan biru yang sudah melegenda sejak zaman dahulu? Qiao Bai melirik Fu Tianguang dengan sedikit terkejut. Kebaikan. Apakah saya secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang benar-benar terungkap? Fu Tianguang menyadari tatapan Qiao Bai. Fu Tianguang berbalik dan matanya bertemu dengan mata Qiao Bai. Tidak mengherankan, Qiao Bai melihat kejelasan dan kebingungan di mata Fu Tianguang. Sangat bagus, tepat seperti yang dipikirkannya. Orang ini hanya mengatakannya begitu saja. Saat Qiao Bai tengah merenung, hewan peliharaan yang menyerupai burung besar telah tiba di depan mereka. Saya tidak merasakan apa-apa saat berada di langit. Saat itu juga ia jatuh. Kecuali Tuan Tua Sen, yang sudah terbiasa dengan hal itu. Semua orang, termasuk Qiao Bai, terkejut. Sangat besar, raksasa. Itulah kata-kata yang dapat digunakan Qiao Bai untuk menggambarkan hewan peliharaan mirip burung ini. Termasuk sayapnya yang jatuh ke tanah. Hewan peliharaan mirip burung ini tampaknya panjangnya setidaknya 100 meter. Qiao Bai dapat merasakan bahwa Xiao Wu tengah menimbulkan masalah di ruang penjinakan binatang di lautan spiritualnya sekali lagi. Xiao Wu, hei, biarkan burung keluar. Burung itu ingin bertarung dengan orang ini. Burung itu adalah burung yang paling kuat. Qiao Bai, tenang, impulsif itu iblis. Yang penting ada burung di depanku ini. Kakek, keluargamu benar-benar punya sesuatu yang istimewa, kata Qiao Bai sambil menekan Xiao Wu sambil memastikan benda itu tidak akan keluar jika dia tidak hati-hati. Dia berbalik untuk memberi acungan jempol pada Tuan Tua Sen, burung es dan api. Kupikir ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Profesor Qiao Bai, penglihatan Anda sungguh luar biasa. Mendengar kata-kata Qiao Bai, Tuan Tua Sen pun mengacungkan jempol tanda kagum. Itu karena Anda memiliki penglihatan yang bagus. Bahkan jika seorang penjinak binatang atau profesor hewan peliharaan datang, mereka tidak akan mengenali hewan peliharaan itu sekilas.
atau mereka tidak akan berani memastikan identitasnya. Nada bicara Qiao Bai cukup yakin, seolah-olah tidak ada kemungkinan lain. Sejoli es dan api, Fu Tianguang tertegun sejenak, lalu berseru kaget setelah menyadari maksudnya. Benarkah ada hewan peliharaan seperti itu? Bukankah ini hanya sebuah cerita? Burung Lovebird, ia merupakan makhluk supranatural yang memiliki kemampuan terbang dan peri. Jumlahnya sangat kecil, karena syarat pengembangbiakan burung Lovebird cukup ketat. Ketika manusia memberi nama pada makhluk luar biasa, mereka biasanya melakukannya sesuai dengan penampilan, kemampuan, atau kepribadian makhluk luar biasa itu, DCB. Ada cerita tentang burung Lovebird di dunia ini. Sebagai makhluk luar biasa, burung Yi adalah satu-satunya di antara semua makhluk luar biasa yang menghargai persahabatan spiritual dan kebutuhan akan cinta. Persatuan dua burung yang terbang bersayap satu sama lain haruslah dilandasi oleh cinta. Jika salah satu mati, yang lain juga akan mati dengan cepat. Cinta yang melampaui etnis dan spesies hampir tidak ada. Setiap pasangan yang sedang jatuh cinta memulai perjalanan untuk menemukan cinta setelah mencapai usia dewasa, dan baru benar-benar menetap setelah mereka menemukan belahan jiwanya. Jika tidak, Anda akan selamanya berada di jalur pencarian. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana seseorang kelelahan hingga meninggal. Aku tidak bercanda sama sekali. Mereka yang menemukan pasangan mungkin mati demi cinta. Mereka yang tidak dapat menemukan pasangan mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencarinya, hingga mereka meninggal karena terlalu banyak bekerja. Sedangkan sebagian kecil yang hidupnya lancar dan sukses, mereka mungkin tidak akan terpikir untuk bertelur. Itu sangat realistis. Adapun mengapa sepasang kekasih es dan api yang legendaris itu dikatakan hanya ada dalam cerita. Waktu kecil, aku membaca dongeng tentang makhluk-makhluk luar biasa. Aku ingat ada cerita tentang seekor burung yang jatuh cinta pada seekor ikan, gumam Fu Tianguang dalam hati. Namun, matanya terpaku pada burung cinta es dan api yang jatuh. Meskipun aku tidak mengerti bagaimana cinta antar ras dan resep silang seperti ini bisa ada. Namun konon, keturunan terakhir dari cinta mereka adalah seekor burung yang bisa terbang di langit dan memiliki kemampuan mengarungi lautan. Aku masih tidak mengerti mengapa kekuatan langit berhubungan dengan atribut api. Kemana perginya atribut terbang dan peri yang asli? Qiao Bai, meskipun. Tetapi, kritik ini cukup akurat. Cerita memang tidak butuh banyak hal yang masuk akal. Qiao Bai menepuk bahu Fu Tianguang 2 kali untuk menghiburnya. Untuk mengungkapkan prinsip-prinsip yang mendasarinya, kita mungkin mengabaikan tingkat kejujuran tertentu. Jadi jangan berkutat pada masalah ini. Qiao Bai berkata sambil tersenyum. Fu Tianguang mengangguk kaku. Profesor Qiao Bai, saya harap Anda dapat melihat situasi pasangan cinta es dan api. Apakah ada yang tidak beres? Kakek Sen tidak menyela pembicaraan Qiao Bai dan Fu Tianguang sampai sekarang. Baru setelah keduanya berhenti, Tuan Tua Sen menatap Qiao Bai. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Qiao Bai mengelus dagunya dengan satu tangan, tenggelam dalam pikirannya. Masalah ini. Tuan Tua Sen menatap tajam ke arah Qiao Bai. Apa yang tidak dia ketahui adalah, panel data Lovebird es dan api telah muncul di depan Qiao Bai. Hewan peliharaan, burung cinta es dan api asteris. Atribut, api plus es asteris dapat dibagi. Tipe, bermutu tinggi. Luar biasa. Tingkat tinggi. Level, tingkat ke-9. Transenden menengah. Keahlian, matahari terik. Tarian api. Neraka lava. Ilusi es. Tidak ada jalur evolusi yang tersedia saat ini. Kebangkitan garis darah. Phoenix asteris. Level kebangkitan garis keturunan. 10% asteris ketidakcocokan jalur evolusi. Keterampilan bakat. Berkat dewa api asteris kerusakan. Keterampilan bakat. Berkat dewa air. Berkah dewa air. Dapat memberkati makhluk luar biasa dengan atribut air. Memberinya sumber daya yang sangat dibutuhkan. Maksimal tingkat 7 dapat ditingkatkan. Saat ini tidak dapat ditingkatkan. Buff khusus. Ketidakseimbangan atribut es dan api. Sakit, tahan, ingin. Qiao Bai sedikit mengernyit saat melihat sepasang kekasih es dan api di depannya. Ada sedikit masalah.
Yang tidak diduga Qiao Bai adalah bahwa burung cinta es dan api telah membangkitkan garis keturunan burung Phoenix. Apakah itu benar atau salah? Adapun apa yang sebenarnya terjadi pada sejoli es dan api di depannya. Qiao Bai mengklik semua tanda bintang lainnya. Hanya ada satu. Qiao Bai mengklik tanda bintang pertama. Saat dia memperhatikan, ekspresi Qiao Bai berangsur-angsur menjadi aneh. Tuan Tua Sen, yang telah mengamati ekspresi dan perilaku Qiao Bai, terdiam. Tunggu, tunggu, tunggu. Ekspresi itu, mungkinkah hewan peliharaan terpenting keluarga Sen, burung cinta es dan api, benar-benar sakit parah dan tidak dapat diselamatkan? Kakek Sen terkejut. Tuan Tua Sen tidak dapat mempercayainya. Tuan Tua Sen membuka mulutnya, mencoba mendapatkan jawaban pasti dari Qiao Bai. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Qiao Bai menoleh ke arah Tuan Tua Sen dan langsung mengerti apa yang dipikirkannya. Ekspresi bingung, seolah tertawa sekaligus menangis, muncul di wajah Qiao Bai. Anda pasti terlalu memikirkannya. Saya ingin menyentuh burung cinta es dan api ini dan memeriksanya dengan saksama. Apakah boleh? Tanya Qiao Bai kepada kakek Sen. Namun tatapan penuh tanya tertuju pada pasangan cinta es dan api. Sepasang kekasih es dan api menatap Qiao Bai dengan mata besar mereka yang terbuka lebar. Kakek Sen menatap Qiao Bai. Aku memandangi burung-burung itu lagi. Ia ingin menyetujuinya. Tetapi apakah hal itu mungkin atau tidak, masih bergantung kepada kemauan dari pasangan cinta es dan api itu sendiri. Burung gagak kecil di ruang penjinakan binatang laut spiritual Qiao Bai, petik terbalik Omega. Burung terbang, burung bisa, biarkan burung itu terbang. Qiao Bai dengan paksa menekan kepalanya ke bawah. Tidak, kamu tidak dapat melakukannya. Ini bukan ruang atau kesempatan bagi Xiao Wu untuk menunjukkan kemampuannya. Kamu gelombang. Burung cinta es dan api itu tampak merenung cukup lama sebelum akhirnya mengeluarkan kicauan yang panjang dan merdu. Baiklah, terima kasih atas pengertianmu. Setelah mengerti bahwa burung cinta es dan api setuju, Qiao Bai tersenyum lega. Itu hebat, burung cinta es dan api cukup mudah diajak bicara. Di bawah tatapan tegang kakek Sen dan kedua saudari Sen, Qiao Bai berjalan dengan tenang menuju ke arah pasangan cinta es dan api. Berdiri di samping pasangan cinta es dan api, Qiao Bai, yang tingginya bahkan tidak mencapai 1,8 meter, menghadirkan kontras yang mencolok dan tragis. Bahkan tidak setinggi sehelai bulu burung cinta es dan api. Qiao Bai, batuk-batuk, tidak apa-apa gelombang. Qiao Bai tidak punya apa-apa lagi. Tapi Qiao Bai memiliki sikap yang baik. Sangat bagus. Mereka adalah tipe orang yang sama sekali tidak mudah dikalahkan. Qiao Bai dengan sabar membelai bulu burung cinta es dan api sedikit demi sedikit. Dengan persetujuan dari burung cinta es dan api, Qiao Bai langsung naik ke punggungnya dan kemudian dengan hati-hati memeriksa batas antara warna pada burung cinta es dan api. Seluruh prosesnya panjang dan lambat. Namun baik kakek Sen, saudara perempuan Sen, maupun Fu Tianguang tidak mendesaknya. Mereka semua memperhatikan gerakan Qiao Bai dengan saksama. Sen Ruoyan dan Sen Ruowan saling bertukar pandang. Kedua saudari itu, yang memiliki pikiran yang sama, melihat keingintahuan yang sama di mata masing-masing. Mereka sangat penasaran, apa yang sedang diperiksa Qiao Bai. Atau apakah Qiao Bai sudah punya ide? Tidak tahu, tapi saya sungguh tertarik. Akan lebih baik lagi jika Qiao Bai bisa menjelaskannya secara rinci. Qiao Bai, ada kemungkinan. Setelah Qiao Bai memeriksa burung cinta es dan api secara menyeluruh, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Lelah. Melakukan pemeriksaan fisik manual pada hewan peliharaan sebesar itu juga merupakan tugas yang menuntut fisik. Aku tahu betul apa yang sedang terjadi. Sambil berbicara, Qiao Bai mengusap-usap bulu burung cinta es dan api. Prosesnya begitu lancar, seperti meluncur dari perosotan. Mata Fu Tianguang dan saudara perempuan Sen Ruoyan dan Sen Ruowan berbinar ketika mereka melihat ini. Kelihatannya sangat menyenangkan. Mereka juga ingin bermain. Sayangnya, baiklah. Lihat saja sekali lagi pada burung cinta es dan api dan Anda tahu mereka bukan jenis burung hebat yang bisa kita ajak bermain-main. Kekecewaan tampak di wajah beberapa orang secara bersamaan. Pada saat ini,
Perhatian Tuan Tua Sen sepenuhnya tertuju pada Qiao Bai. Jika tidak, dia pasti telah memberikan tongkat kepada kedua saudari itu. Beraninya kau memikirkan hal itu. Kamu sudah gila. Peringkat ke-9. Ini adalah hewan peliharaan tingkat 9. Mendengar ini, Tuan Tua Sen segera bertanya, Profesor Qiao Bai, bagaimana kabar burung cinta es dan api? Kabar baik. Dia tidak sakit. Meski berkata begitu, raut wajah Qiao Bai sama sekali tidak berubah, membuat kakek Sen, yang mendengar kabar baik, juga tidak berani merasa lega. Tapi, Tuan Tua Sen mengerutkan kening dan menatap burung cinta es dan api. Selama 1,5 bulan terakhir, kondisi burung lovebird es dan api berfluktuasi. Terkadang api menyembur dari tubuh mereka, dan terkadang es mengembun di tubuh mereka. Mendengar ini, ekspresi Qiao Bai sebagian besar tidak berubah. Seolah-olah apa yang dikatakan Tuan Tua Sen benar-benar sesuai dengan harapannya. Tapi begitulah kenyataannya. Semua ini sesuai dengan harapan Qiao Bai. Ya, aku tahu. Qiao Bai mengangguk. Ini kabar buruk yang harus kukatakan padamu. Jantung Tuan Tua Sen berdebar kencang. Kedua saudari itu, Sen Ruoyan dan Sen Ruowan, juga menatap Qiao Bai dengan gugup, menunggu keputusannya selanjutnya. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kisah nyata di balik burung cinta es dan api ini? Kakek Sen dan dua saudara perempuan Sen. Bukankah topik ini berubah terlalu cepat? Meskipun mereka sangat ingin tahu apa yang sedang terjadi saat ini, mereka mengikuti keinginan Qiao Bai. Situasi sebenarnya, mata Sen Ruoyan menunjukkan kebingungan yang nyata. Bagaimana situasi sebenarnya? Bab 332 Momen Keputusan. Pilihan yang enggan. Bukankah itu hanya binatang peliharaan nenek moyang kita yang tidak meninggalkan rumah kita dan menjadi binatang peliharaan kita? Sen Ruowan menimpali, menyuarakan pendapatnya. Itulah sebatas pengetahuan para suster mengenai burung cinta es dan api. Kakek Sen sedikit lebih baik keadaannya dibandingkan kedua saudari itu. Pasangan cinta es dan api memiliki hubungan yang sangat baik dengan nenek moyang kami. Itulah sebabnya mereka dengan sukarela tinggal bersama keluarga Sen kami. Keluarga Sen kami bertanggung jawab untuk mendukung para lovebird es dan api. Jika kondisi memungkinkan, para lovebird juga akan memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang lebih muda. Tuan Tua Sen berkata perlahan. Ekspresi Qiao Bai tampak sedikit aneh. Dia mengusap dagunya dengan lembut dan berkata, jadi, tak seorang pun di antara kalian yang tahu bahwa ini sebenarnya bukan satu hewan peliharaan, melainkan dua. Tuan Tua Sen, Sen Ruoyan dan Sen Ruowan. Fu Tianguang, wow, ini luar biasa. Mata Fu Tianguang tiba-tiba terbelalak. Ia merasa agak mengantuk karena menunggu begitu lama. Mendengar perkataan Qiao Bai, dia langsung tersadar dari lamunannya. Menarik, ini sangat menarik. Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari ini. Dua binatang peliharaan, bukan hanya Fu Tianguang, tetapi keluarga Sen yang beranggotakan 3 orang juga terkejut. Qiao Bai mengangguk. Itu saja, benar sekali. Ini adalah jawaban yang diberikan oleh Kodecit. Hewan peliharaan yang memiliki dua kekuatan yang saling menahan dan menolak sebenarnya bukanlah suatu entitas tunggal. Itu sebenarnya akibat dua hewan peliharaan yang terjerat bersama-sama. Di bawah tatapan terkejut orang lain, Qiao Bai menata kembali pikirannya sebelum melanjutkan. Benar, kemungkinan besar kedua burung itu saling terkait saat masih di dalam rahim induknya, lalu lahir dari telur yang sama. Dalam kasus manusia, kemungkinan besar adalah saudara kembar identik, kembar siam. Kelihatannya agak mirip, namun mereka berbeda. Bukankah seharusnya hewan peliharaan yang baru menetas memiliki 2 kepala dan 4 sayap? Sen Ruowan bertanya kepada Qiao Bai dengan bingung. Qiao Bai mengangguk. Itu masalah lain. Kedua burung lovebird ini sangat istimewa. Awalnya mereka hanya memiliki setengah tubuh dan setengah sayap. Setengah potong. Hanya jika semuanya disatukan, mereka benar-benar menjadi satu. Seperti yang dikatakan Qiao Bai. Ini adalah contoh atavisme garis keturunan yang melangkah terlalu jauh, sehingga menghasilkan atavisme yang terwujud dalam wujud asli sepasang burung lovebird. Namun, ketika keduanya digabungkan, mereka menjadi jenis hewan peliharaan baru. Dan kemudian garis keturunan baru pun terbangun, burung phoenix.
Dengan kata lain, hewan peliharaan di depan Anda tampak seperti itu, tetapi sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 panel. Itulah sebabnya mengapa sifat-sifat burung Lovebird es dan api dapat dipisahkan. Keluarga Shen yang beranggotakan 3 orang, setelah memahami maksud Qiao Bai, tidak dapat berkata apa-apa. Perasaan mereka saat ini rumit. Baiklah, Tuan Tua Shen ingin mengatakan sesuatu lagi. Qiao Bai memberi isyarat agar dia berhenti sejenak. Jangan terburu-buru. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Dengarkan aku dulu. Dan tanyakan jika ada yang tidak kau mengerti. Kakek Shen menerima pengaturan Qiao Bai. Pada saat yang sama, kakek Shen juga merasakan kepalanya berdenyut dan pusing. Tidak ada masalah selama bertahun-tahun. Tiba-tiba saya mengetahui hari ini bahwa ternyata ada 2 hewan peliharaan leluhur ini di rumah saya, bukan 1. Tuan Tua Shen benar-benar ingin sekali memanggil leluhur yang sebenarnya dan bertanya, apakah Anda tahu tentang hal ini? Apa pendapat Anda tentang hal ini? Nenek moyang kita berkata, bagaimana lagi kita bisa melihatnya? Kita bisa melihatnya tergeletak di tanah, atau melayang di langit. Apalagi yang bisa kita lihat? Sekarang saya punya kabar buruk. Setelah berhenti sejenak untuk memastikan bahwa kakek Shen dan kedua saudari Shen tampaknya baik-baik saja, Qiao Bai melanjutkan. Alasan mengapa burung cinta es dan api mengalami situasi seperti yang Anda gambarkan selama periode ini adalah karena kekuatan mereka mencapai batasnya, dan kekuatan mereka mulai berangsur-angsur menjadi tidak seimbang. 2 atribut yang awalnya mampu menjaga keseimbangan kini mulai bertentangan. Jika konflik ini berlanjut, hanya akan ada satu hasil. Qiao Bai berkedip namun tidak mengatakan apapun. Namun dia tidak ragu. Semua orang yang hadir mengerti apa yang dimaksudnya dengan tidak mengucapkan sesuatu. Setelah sampai pada titik ini, apa hasil yang mungkin didapat? Tentu saja, ini adalah hasil yang paling tidak ingin dilihat oleh Tuan Tua Shen. Tuan Tua Shen bersandar pada tongkatnya, memperlihatkan ekspresi sakit kepala yang luar biasa. Setelah memperhatikan situasi burung cinta es dan api, kakek Shen segera menyadari masalah tersebut dan secara aktif mencari peternak hewan peliharaan dan profesor untuk merawat burung cinta es dan api. Mereka datang ke Qiao Bai karena tidak punya pilihan lain. Meskipun Qiao Bai masih muda, tetapi Qiao Bai benar-benar pandai menangani gejala-gejala yang sulit dan rumit ini pada hewan peliharaan. Meski begitu, kakek Shen hanya berpikir bahwa kondisi burung Lovebird es dan api akan membaik setelah menjalani perawatan. Siapa sangka, ini benar-benar berita terburuk yang ingin didengar Tuan Tua Shen. Tuan Tua Shen berpikir keras. Sekarang, Tuan Tua Shen ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Tuan Tua Shen mendesah berulang kali. Yo gelombang 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 yo gelombang gelombang gelombang. Burung cinta es dan api tampaknya merasakan perasaan Tuan Tua Shen. Mereka menjerit panjang dan menatap Tuan Tua Shen dengan mata penuh kasih sayang. Rambut lelaki tua itu sudah memutih semua, usianya telah mencapai 50 tahun. Namun di bawah tatapan lembut burung cinta es dan api, Tuan Tua Shen tak dapat menahan perasaan sedikit memerahnya matanya. Kamu, Tuan Tua Shen melangkah maju, mengulurkan tangannya yang keriput dan layu, dan dengan lembut menyentuh bulu burung cinta es dan api. Burung cinta es dan api tidak melawan, malah, mereka bergerak mendekati telapak tangan Tuan Tua Shen, sehingga lebih mudah baginya untuk menyentuh mereka. Lalu ada solusi yang bisa kuberikan. Saat itu, suara Qiao Bai terdengar lagi. Yang lainnya, mereka semua menoleh menatap Qiao Bai pada saat yang sama. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Tuan Tua Shen masih memiliki tanda merah di matanya yang belum ditekan. Qiao Bai mengangguk. Kurasa begitu. Tapi aku hanya bisa memberi saran. Apakah akan melakukannya atau tidak? Dan bagaimana melakukannya? Terserah Anda untuk memutuskan. Qiao Bai tidak mau menurutinya dan berkata terus terang. Jika situasi ini terus berlanjut, burung cinta es dan api akan mencapai batasnya dalam 3 hingga 5 tahun. Atau bahkan 1 hingga 2 tahun. Itu semua tergantung pada saat Lovebird es dan api benar-benar mencapai level lanjutan dari peringkat ke-9. Pada saat itu, Qiao Bai benar-benar tidak punya pilihan lain. Kalau begitu, tidak bisakah kita tidak mempertahankan keadaan ini?
Tuan Tua Sen mendengarkan kata-kata Qiao Bai dengan saksama dan menganalisisnya dalam benaknya kata demi kata. Dia cepat menangkap inti persoalannya. Tentu saja, kita tidak harus terus berada dalam kondisi ini. Qiao Bai tersenyum tipis. Ini solusi lain yang ingin saya sebutkan. Hancurkan dan bangun kembali. Inspirasi ini sebenarnya datang dari Jian Mulili. Ya, artinya, tinggalkan sepenuhnya kekuatan yang Anda miliki sebelumnya dan mulai dari awal lagi. Kakek Sen, Sen Ruoyan, dan Sen Ruowan semuanya sangat terkejut dengan kata-kata Qiao Bai. Kehancuran, memulai kembali. Tidak, apakah ini mungkin? Hewan peliharaan biasa jelas tidak cocok. Tak perlu dikatakan lagi. Qiao Bai bisa tahu apa yang mereka pikirkan hanya dengan melihat mata mereka. Qiao Bai berkata dengan yakin. Tentu saja. Tidak sembarang hewan peliharaan dapat mencapai itu. Jianmu, Lili mampu mencapai ini karena garis keturunan dan atribut istimewanya. Lalu ada Lovey Bird es dan api. Qiao Bai tidak akan pernah memberikan saran ini jika garis keturunan yang terbangun bukanlah garis keturunan burung phoenix. Tidak pantas. Namun terkadang takdir hanyalah kebetulan belaka. Burung cinta es dan api cukup kuat dan memiliki garis keturunan khusus, sehingga mereka bisa melakukannya. Tapi memulai kembali, berarti melepaskan kekuatanmu sebelumnya, yang seperti memulai dari awal lagi, seperti hewan peliharaan yang baru lahir. Jika saya harus menyebutkan keuntungan apa saja, artinya, setelah tumbuh sekali, memulai lagi akan memungkinkan pertumbuhan lebih cepat. Mendengar ini, Tuan Tua Sen berpikir keras. Tuan Tua Sen mengalihkan pandangannya kembali kedua saudari itu, Sen Ruoyan dan Sen Ruowan. Kedua saudari itu tiba-tiba merasa gelisah. Entah mengapa, mereka mendapat firasat samar-samar. Bagaimana rasanya memulai kembali? Tuan Tua Sen bukanlah orang yang picik. 2 atau 3 tahun, 3 atau 5 tahun, dan pilar jangka panjang. Dia tahu betul mana yang lebih baik atau lebih buruk. Membakar garis keturunanku saat ini untuk membentuk kembali tubuhku. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seharusnya terbagi menjadi 2. Qiao Bai mengangguk sambil berbicara. Itulah yang seharusnya terjadi. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga. Saya tidak bisa menjamin apapun. Pasti akan ada beberapa risiko yang terlibat dalam proses ini. Apakah Anda akan melakukan ini atau tidak? Itu terserah Anda. Mendengar bantahan Qiao Bai, Tuan Tua Sen tak dapat menahan tawa pelan. Saya mengerti. Saya mengerti. Jika kamu benar-benar memilih untuk melakukan ini, apapun hal tak terduga yang terjadi, itu bukan urusan Profesor Qiao Bai. Guru Tua Sen mengatakan ini dengan tulus. Kamu tidak mengatakannya. Qiao Bai hanya bisa memberikan pendapatnya. Pada akhirnya, merekalah yang membuat keputusan. 2 dari mereka, Tuan Tua Sen mengulangi kata-kata Qiao Bai, memahami situasinya secara kasar. Kakek Sen tidak terburu-buru pada awalnya. Ia pertama-tama memfokuskan perhatiannya pada burung cinta es dan api itu sendiri. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dia memang punya ide. Jika ada 2, ini mungkin pemisahan sebenarnya antara es dan api. Mereka berubah menjadi 2 binatang peliharaan yang lengkap. Jika memang begitu, kedua hewan peliharaan yang telah direnovasi tersebut saling cocok satu sama lain dalam hal atribut dan generasi muda keluarga. Kandidat yang paling cocok untuk membuat kontrak dengan mereka adalah saudara perempuan Sen Ruoyan dan Sen Ruowan. Tuan Tua Sen tidak ingin membebani mereka. Namun kini tampaknya, ini adalah takdir. Namun sebelum itu, ide tentang Lovey Bird es dan api bahkan lebih penting. Tidak semua hewan piaraan akan bersedia untuk terus mematuhi pengaturan keturunan garis keturunan penjinak binatang buas asli setelah penjinak binatang buas asli meninggal. Mereka bahkan mungkin tidak bersedia membuat kontrak dengan penjinak binatang lainnya. Jika memungkinkan, kakek Sen masih tidak ingin menentang keinginan pasangan cinta es dan api. Kamu gelombang-gelombang-gelombang. Tidak masalah. Suara Lovey Bird es api sangat merdu. Mata mereka juga menyimpan kebaikan yang sama. Yoyo gelombang-gelombang. Seekor burung yang memulai kembali adalah kehidupan yang benar-benar baru. Mungkin saja itu burung cinta es dan burung cinta api. Tetapi tidak akan pernah sama seperti sekarang. Burung Lovey Bird es dan api bukanlah hewan peliharaan yang keras kepala. Kalau tidak,
ia tidak akan mampu menemani keturunan penjinak binatang dengan sifatnya yang lembut selama bertahun-tahun. Peristiwa masa lalu telah lenyap bagaikan asap. Kehidupan baru dapat memiliki pilihan baru. Burung cinta es dan api tidak mempermasalahkan adanya kehidupan baru yang lahir dari kematian mereka. Mereka tidak keberatan jika para penjinak binatang memilih yang baru untuk membuat kontrak dengannya. Biarkan semuanya berjalan secara alami. Terima kasih. Tuan Tua Sen mengerti arti burung cinta es dan api, dan tangannya sedikit gemetar saat mengelusnya. Sepasang kekasih es dan api, desah. Keluarga Senlah yang berutang pada mereka. Tidak, setelah kedua cucu perempuannya membuat perjanjian dengan pasangan kekasih yang telah dibangun kembali, mereka tidak punya pilihan lain selain berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita harus berusaha untuk perbaikan. Dia menjadi sangat ambisius dan bertekad untuk berkembang. Jika tidak, itu akan merugikan pilihan dan pengorbanan yang dilakukan oleh pasangan cinta es dan api. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka secara bersamaan. Saya punya firasat mereka sedang menjadi sasaran. Qiao Bai mengikuti pandangan Tuan Tua Sen dan melirik Shen Ruoyan dan Shen Ruowan. Oke, tak perlu dikatakan lagi. Qiao Bai sudah tahu tentang pilihan orang tua itu. Tahukah kamu, dari sudut pandang manapun, ini memang cukup cocok. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Profesor Qiao Bai. Mengetahui bahwa Qiao Bai telah mengatakan semua yang bisa ia katakan, Tuan Tua Sen menatap Qiao Bai dengan wajah penuh rasa terima kasih. Mengenai kompensasinya, Qiao Bai sangat membantu. Tidak masuk akal jika tidak menyiapkan kompensasi dengan benar. Bahkan dengan berkah Dewa Air, dari burung cinta es dan api, kakek Shen merasa itu masih sedikit kurang. Shen Ruoyan, kakek. Oh kakek, bukankah kau hanya menyakiti cucu perempuanmu sendiri? Apalagi yang bisa dia tawarkan sebagai ganti Qiao Bai? Kakek Shen tersenyum. JPG. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, orang tua itu. Mengapa kita harus membuat orang tua memikirkan masalah ini? Mengenai hadiah lainnya, Tuan Tua Sen segera memikirkannya. Sumber daya dan material berharga lainnya, serta sumber daya baja. Qiao Bai tidak terlalu khawatir tentang ini. Bukan berarti Qiao Bai mengarang cerita. Tidak seorang pun akan mencoba mengingkari utangnya. Inilah keyakinan mutlak yang datang bersama kemampuan mutlak. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka tidak perlu meminta bantuan Qiao Bai lagi di lain waktu. Shen Ruoyan juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Ini. Shen Ruoyan menatap Qiao Bai dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu situasiku. Jadi lihat saja apa yang kumiliki yang bisa kamu gunakan. Aku akan menukarkan apapun untuk itu. Jalur evolusi yang dirancang khusus. Mengatakan bahwa saya tidak tergoda sama sekali adalah kebohongan besar. Qiao Bai tidak terlalu ambil pusing dengan Shen Ruoyan. Jangan terburu-buru dengan rute evolusi yang telah kita sepakati. Kita lihat saja nanti setelah kau mengontrak burung cinta es. Shen Ruoyan tertegun sejenak. Mereka segera menyadari apa yang dimaksud Qiao Bai. Qiao Bai seharusnya cukup tertarik pada burung cinta es dan burung cinta api yang telah dibongkar dan dibangun kembali. Akan tetapi, kita pastinya tidak dapat melihatnya dalam waktu dekat. Shen Ruoyan tidak terburu-buru untuk mendapatkan jalur evolusinya yang unik. Siapa tahu, mungkin ada yang lebih cocok untuk Ice Lovebird.